Maksudnya hina diri di sini apa? Kita saat salat dan saat doa, kita melemparkan diri kepada Allah, buang diri kepada Allah. Kita tunjukkan kepada Allah, ya Allah, saya tidak punya Tuhan selain Engkau ya Allah. Biar saya punya kekayaan, tapi ya Allah saya miskin, masih nol dengan kekayaanmu ya Allah. Saya Allah butuh segala sesuatu darimu, butuh rahmatmu, ampunanmu, pimpinanmu, petunjukmu ya Allah. Kita selalu saat doa dan saat salat merasakan kita hamba yang terhina, yang tidak bisa apa-apa, yang tidak punya arti, yang tidak punya nilai, karena semuanya hanya Allah, milik Allah, kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apalagi saat kita salat, ternyata ada hikmahnya, disuruh berdiri kemudian tunduk kepala ke bawah. Jangan salat seperti orang sombong, malah matanya ke atas, ya seolah-olah Allahu Akbar, dia bicara sama Allah, mau apa? Dia tidak berkata mau apa, tapi sikap salatnya seperti itu. Tapi yang saya harapkan, begitu Anda salat, menundukkan kepala ke bawah, biar Allah berkata, ada apa? Kamu mau apa? Biar Allah yang memberikan pertanyaan itu, kita merasakan saat kita salat, kita lagi berbicara sama Allah. Nikmat. Kalau kita lagi diberikan kesempatan bertemu dengan Bapak Presiden dan protokolnya memberikan kesempatan hanya 15 menit, kira-kira 15 menit kita menghadap Bapak Presiden, begitu kita hadap beliau, kita diam atau bicara? Hah? Kira-kira ada orang ketemu Bapak Presiden tapi diam? Dia begitu mendapatkan kesempatan dan dia merasa Bapak Presiden ini bisa menyelesaikan hajat saya, bisa membantu urusan-urusan saya yang belum bisa kelar karena kepala negara. Berarti kita begitu sampai, barangkali kita tidak memberikan kesempatan dia berbicara. Kita aja yang bicara. Pak ini kan dia, Pak ini, Pak ini, Pak ini, Pak ini, Pak ini, Pak. Ujungnya dia bilang insyaallah. Siap. Dibantu. Begitu dia menjawab dibantu, kita langsung percaya. Alhamdulillah. Betul Pak. Betul dibantu. Jangan khawatir. Kenapa kita bisa memiliki keyakinan? Padahal walaupun ada keputusan dari Bapak Presiden, tapi kalau belum ada izin Allah, wallahi tak akan bisa dapat apa-apa. Dan saya mendapatkan pelajaran dari warga negara Indonesia. Tak pernah terbayang dan tidak pernah nyangka bisa dapat warga negara Indonesia. Malah ada orang yang menawarkan ke saya, Syekh sanggup gak bayar 100 juta? Insya Allah dalam 10 hari saya keluarkan KTP Indonesia. Minta 100 juta. Besok datang masih tawar-tawaran sampai 50. Akhirnya dikasih diskon katanya 20 juta. Kelar, tapi agak lama kalau 20 juta. Berapa? Barangkali 3 bulan sampai 6 bulan. Pokoknya dapat. Saya bilang, saya berserah kepada Allah. Kalau Allah izinkan saya dapat, saya yakin tanpa proses akan Allah datangkan warga negara itu. Subhanallah, tiba-tiba tidak lama saya diberikan, dapat terima telepon, diundang untuk memberikan ceramah. Bapak Presiden hadir, Wakil Presiden, dan semua para pejabat-pejabat, menteri-menteri, termasuk duta-duta tamu negara. Begitu saya sampai ceramah, malah Bapak Presiden sendiri panggil. Ente dari mana?
Ana dari Madinah. Kok bisa bahasa Indonesia? Ya, alhamdulillah. Saya bilang, kalau soal bisa, saya tidak bisa. Tapi Allah yang maha bisa. Allah yang berikan semua. Sampai kata beliau, kalau saya tutupi mata mendengar ceramah ente, saya tidak nyangka ini orang dari Madinah. Terima kasih Pak. Langsung dia berkata begini, bahasa persis. Mau nggak warga negara Indonesia? Saya langsung ingat yang nawarin 100 juta. Sambil saya berkata, gratis Pak ya? Gratis. Sekarang saya perintahkan, Anda berkenan nggak? Saya bilang, terima kasih, penghargaan bagi saya Pak. Kita pemain bola aja sudah kita kasih warga negara, sampai sekarang tidak dapat juara. Udahlah, mudah-mudahan dengan kita membaga buatmu mendapatkan warga negara, insya Allah bisa membawa masyarakat Indonesia menjadi makmur. Begitu bahasa beliau. Langsung belum saya berhenti mau pulang, langsung dipanggil Pak Menteri Hukum dan HAM. Segera bantu Tuan Syekh Ali. Begitu bahasa beliau. 8 hari persis ditelepon, saya masih di luar negeri. Segera, ini Pak Menteri sendiri yang telepon, suruh datang menghadap beliau. Begitu saya pulang dari Malaysia ketemu beliau, tak sampai 15 menit, tehnya belum selesai, selesai minum teh. Langsung kelar surat, ditandatangan sama Pak Menteri, ini ada perintah daripada presiden saya untuk memberikan warga negara. Saya ingat kata ini yang ketujuh. Saya merasa saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau memang Anda punya rencana untuk saya di Indonesia, ya Allah, saya tidak punya upaya dan daya, malah saya merindukan Madinah daripada Indonesia. Tapi Allah, saya milih aturan Allah, saya milih bantuan Allah, saya milih dan mengutamakan apa yang Allah berikan, saya terima. Subhanallah, Allah tunjukkan demi hari ke hari, demi waktu ke waktu, demi masa ke masa, setiap waktu Allah tunjukkan kepada saya bagaimana dahsyatnya Allah dan kekuasaannya Allah. Yang saya harap semua Bapak Ibu jamaah sekalian, terutama saat berdoa, Anda harus merasa hina diri, miskin, fakir, dhaif, lemah, tak bisa apa-apa, tak punya upaya, tak punya daya, tak bisa mau kemana. Dan merasa di ujung doa Anda berdoa, ya Allah, kalau Engkau hanya mendengar doa orang saleh, bagaimana saya yang masih banyak dosa mau kemana? Kalau ya Allah Engkau hanya menerima doa orang saleh, ya Allah bagi saya yang masih banyak dosa mau kemana lagi? Kita tunjukkan. Dan saking adil dan kasih sayangnya Allah, bukan Allah hanya menerima doa orang saleh, ternyata Allah juga kasih sayangnya kepada orang yang berdosa dan bermaksiat. Kalau dia bertaubatan nasuha, taubat yang benar dan memohon kepada Allah dengan benar, akan Allah terima doanya dan kabulkan hajatnya. Buktinya, setiap hari kita berdoa dan setiap hari Allah berikan nikmat, kita lupa mensyukurinya. Ini sebenarnya salah satu cara Allah menambahkan nikmat kepada kita, tapi kita tidak sadari, berarti Allah sudah menerima doa kita, tapi kita belum sadar nikmat yang kita minta belum kita dapat. Oleh karena itu, periksa diri kembali. Harus kita merasa diri miskin sama Allah. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Hei manusia, semuanya dalam keadaan miskin.